Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran tematik kelas 4 di tema yang ketiga, peduli terhadap makhluk hidup, subtema yang kedua, pembelajaran yang keenam. Nah, anak-anak, hari ini ya kita akan menyelesaikan pembelajaran 6 di subtema yang kedua ya. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, kalau sudah siap, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini Bu Guru sudah menyiapkan doa teks Bapa kami. Nah, anak-anak perhatikan, di sini sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, sekarang siapkan diri kita untuk berdoa ya. Nah, mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekarang langsung saja kita akan melihat materi apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Nah, materi yang pertama kita akan belajar di buku LKS, yaitu tentang melaporkan hasil wawancara. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap hewan langka. Nah, langsung saja kita masuk materi yang pertama. Nah, ini adalah materi bahasa Indonesia. Di sini kita akan belajar bagaimana melaporkan hasil dari wawancara. Kalian buka buku LKS-nya halaman 62. Nah, setelah melakukan kegiatan wawancara dan mencatat pokok-pokok informasi, nah hal selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melaporkan hasil wawancara. Nah, di sini melaporkan hasil wawancara dapat melalui lisan maupun tulisan. Jadi ada dua cara kita bisa melaporkan wawancara itu melalui lisan misalnya, kemudian juga bisa melalui tulisan. Nah, kemudian hasil wawancara yang akan dilaporkan yaitu hasil yang mengembangkan pokok-pokok informasi saat mencatat hasil wawancara yang kita lakukan dengan narasumber. Nah, kemudian pokok-pokok informasi itu dikembangkan dengan menggunakan kalimat dan ejaan yang benar dalam bentuk paragraf. Jadi kita bisa menggunakan paragraf ya. Nah, kemudian di sini hal-hal yang perlu disampaikan dalam informasi atau dalam laporan hasil wawancara adalah yang pertama, topik wawancara ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah waktu dan tempat wawancara, kemudian narasumber dan pewawancara, dan yang keempat, yang terakhir itu adalah hasil dari wawancara. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita sampaikan dalam laporan wawancara yang kita tulis tadi. Nah, yang pertama kita akan melaporkan tentang topiknya ya, topik apa yang dibahas dalam kegiatan wawancara tersebut. Kemudian waktunya, kemudian tempat dilakukan wawancara itu tersebut itu di mana. Kemudian siapa narasumbernya dan siapa pewawancaranya. Kemudian hasil dari wawancara yang kita lakukan dengan narasumber tersebut. Nah, kemudian kita akan belajar lagi di pembelajaran PPKN, yaitu di halaman 63, yaitu tentang hak dan kewajiban terhadap hewan langka. Nah, kewajiban adalah tugas yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, di mana ada kewajiban, maka di situ ada hak. Jadi, antara hak dan kewajiban itu harus dijalankan secara seimbang ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, bila kewajiban tidak dilakukan akan mendapatkan sanksi dan merugikan. Nah, jadi anak-anak, kewajiban itu harus kita lakukan ya. Ketika kita sudah mendapatkan hak, maka kita wajib untuk menjalankan kewajiban kita. Kemudian kewajiban untuk menjaga satwa langka sudah menjadi tugas yang harus kita lakukan. Nah, tujuannya agar satwa langka tersebut tidak punah.
Kepunahan satwa langka akan menyebabkan ekosistem terganggu dan kerusakan alam. Nah, kemudian selain kewajiban, manusia memiliki hak terhadap hewan langka. Hak kita kepada hewan langka artinya tindakan yang boleh kita lakukan seperti mengabadikan foto di kebun binatang. Nah, jadi itu adalah hak-hak yang bisa kita lakukan, dan salah satunya itu adalah kita bisa berfoto ya, atau mengabadikan foto di kebun binatang bersama binatang-binatang yang dilindungi di kebun binatang tersebut. Nah, kemudian di sini ada kewajiban terhadap hewan langka. Nah, yang pertama ya, kewajibannya itu memelihara tempat habitatnya atau tempat tinggal hewan langka tersebut. Kemudian, menjaga hewan langka dan jangan diburu. Yang ketiga, menghukum pemburu hewan langka yang melakukan pemburuan liar terhadap hewan langka tersebut. Dan yang keempat, jangan mencemari tempat hidup hewan langka tersebut atau jangan merusaknya ya. Jadi ini adalah kewajiban kita terhadap hewan langka. Nah, kemudian selain kewajiban tentu kita mempunyai hak. Nah, di sini hak terhadap hewan langka yang pertama, kita berhak mengikuti acara perlindungan dari hewan langka tersebut. Kemudian yang kedua, menjadi sahabat bagi hewan langka agar mereka menjadi atau merasa terlindungi dari ancaman kemudian dari pemburu liar di luar sana. Kemudian menjadi pelopor pelindungan hewan langka dan memberi makan atau minum kepada satwa langka tersebut agar mereka merasa nyaman tinggal di tempat tinggal mereka yang sekarang ya. Jadi mereka tidak merasa terganggu. Nah, kemudian kita lanjut ke buku tema kalian ya. Nah, di sini kita akan melihat di buku tema yaitu permainan lompat katak. Nah, anak-anak siapa yang masih ingat tentang permainan lompat katak? Nah, di sini apakah kamu masih ingat cara bermain lompat katak menggunakan bola kecil? Ayo kita berlatih kembali. Nah, apakah kamu masih ingat cara bermain lompat katak menggunakan bola kecil? Nah, hari ini kamu dan teman-teman kamu akan mempraktikkan kembali permainan lompat katak tersebut. Nah, semakin sering berlatih tentu akan membuat kamu semakin terampil. Sebelum bermain, diskusikan kembali cara berpasangan, bagaimana cara memainkan permainan tersebut. Nah, anak-anak kalian bisa melakukan diskusi bersama teman-teman kalian sebelum melakukan permainan ini ya. Nah, di sini diskusikan strategi yang akan kamu terapkan agar dapat melakukan permainan dengan baik secara berkelompok. Kemudian tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut ini. Nah, di sini ya Ibu sudah menuliskan diskusi yang sudah Ibu lakukan bersama dengan teman-teman Ibu ya. Nah, di sini strategi yang akan Ibu terapkan adalah melompat setinggi yang Ibu bisa dan melemparkan bola ke dalam kardus dengan tepat. Nah, sekarang saatnya kamu memainkan permainan lompat katak. Perhatikan instruksi yang diberikan oleh gurumu. Nah, di sini setelah selesai bermain, diskusikan bagaimana kamu melaksanakan permainan ini dengan menjawab pertanyaan berikut. Nah, setelah kalian melakukan permainan ya, di sini kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan dari permainan yang sudah kalian lakukan tadi bersama dengan teman-teman kalian. Nah, di sini pertanyaan yang pertama, apakah yang sudah kamu lakukan dengan baik? Nah, saya sudah bisa melompat dengan baik. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apa yang masih belum dapat kamu lakukan dengan baik? Nah, yang belum dapat saya lakukan dengan baik yaitu melempar bola karena terburu-buru, lemparan bola saya terkadang meleset. Kemudian, apa rencanamu agar kamu lebih terampil dalam bermain? Berlatih lebih giat lagi dan bersungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu tadi anak-anak ya, beberapa pertanyaan tentang permainan katak.